via online hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Semuanya adik-adik ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat kasih karuniamu yang Engkau limpahkan kepada kami semua hingga sampai saat ini. Dan saat ini kami boleh kembali berjumpa melalui Zoom dalam via online. Berkatilah kegiatan via online ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Serahkanlah Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan menanamkan sabda-Mu dalam hati kami, dan boleh menjadi tuntunan dalam jalan kehidupan kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef Untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah ya, Kak? Ya, oke. Sekarang kita mulai dengan pujian dulu ya, adik-adik, sebelum ke bacaan Injil. Sebentar, Kak Ririn share. Ini lagu-lagunya adik-adik sudah terbiasa menyanyikan ya. Bentar ya. Share screen. Bersama-sama kita nyanyikan ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Musiknya enggak kedengaran, Kak. Musiknya enggak kedengaran. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Enggak kedengaran, Tas. Musiknya. Oh, sebentar. Saya Musiknya enggak dengar, Kak. K-A-S-I-H. kasih. Bentar saya ulang ya. Iya, Kak. Tak tutup screen. Oh, ini loh share sound-nya nggak tak kasih. Oke. Sebentar. Diulang lagi ya sama Kak Ririn. Oh, alah.
Yuk, kita mulai lagi ya. Dengar musiknya? Oke. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Tak ulang sekali lagi ya. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Oke. Loh, bentar. Tak stop share screen-nya. Share screen-nya. Loh, belum tak stop ya share screen-nya? Udah ya? Oke. Ya, sudah. Oke, silakan langsung ke bacaan Injil aja, Kak Alex. Oke, adik-adik sudah siapkan kitab suci? Sudah. Yang belum disiapkan dulu. Kalau yang sudah bisa dibuka Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Maaf terlambat. Ya. Iya, nggak apa-apa. Sudah dibuka, adik-adik? Sudah ya? Buah Oke. macam dasar. Sudah, Kak Alex mulai. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Muliakanlah Tuhan. Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buah. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kakak-kakak dan anak-anakku yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan dari Injil karangan Lukas bab berapa? Juna, bab berapa Juna? Oh. Tere, bab berapa Tere? Bab 6. Ayat? Bab 6 ayat? 39 sampai dengan 45. Oke. Dalam bacaan ini, Yesus memberi perumpamaan. Coba sekarang anak-anak semua tutup mata. Tutup mata. Terus jalan. Apa yang akan terjadi? Nabrak, Bunda. Oh, nabrak ya. Nabrak. Makanya Yesus memberikan perumpamaan ini. Orang buta itu tidak bisa menuntun orang buta. Bagaimana dia bisa menuntun? Wong dia sendiri juga tidak melihat. Apa akibatnya? Kalau orang buta menuntun orang buta, akibatnya apa anak-anak? Jatuh ke dalam lubang. Jatuh ke dalam lubang. Betul, itu ayat 39. Yesus juga mengajarkan di sini. Seorang murid itu tidak akan lebih dari gurunya. Nah, sekarang anak-anak ini semua kan anak-anak, murid. Kami nih kakak-kakak ini gurumu. Nah, adik-adik, anak-anak bisa menjadi sama seperti kami kakak-kakak ini kalau anak-anak apa? Ayat di situ dikatakan apa? Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, jadi apa yang harus dia lakukan? Tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, betul. Berarti dia harus apa? Dia harus belajar. Apa hanya belajar saja? Tidak. Pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, betul. Selain dia belajar, dia harus tamat. Selesai. Ya, anak-anak juga nanti sekolah di SD ini kelas 6 itu anak-anak selesai pelajaran tamat, dinyatakan selesai, lulus ya, tamat. Nah, anak-anak semua, Bunda dengan kakak-kakak ini harapkan pada suatu waktu anak-anakku bisa menggantikan ini kakak-kakakmu ini ya. Jadi menjadi guru seperti kami. Itu loh Tuhan Yesus sudah mengatakan ya. Nah, di antara anak-anak, siapa yang besok mau jadi pembina biak? Oh, Ciko, bagus. Mau jadi pembina biak. Siapa lagi? Ayo bersuara. Siapa lagi mau jadi pembina biak? Saya. Oke, bagus. Tete, Tara, Juna, Stella, Kirana. Semua anak-anak Bunda dan kakak-kakak pembina ini berharap besok juga kalian akan menjadi sama.
dengan kami sesudah kalian tamat dalam belajar, ya. Oke, mengapa Yesus mengajarkan itu kepada kita, ya anak-anak? Pada kata-kata berikutnya Yesus mengatakan apa? Kadang-kadang orang itu kalau sudah pinter itu, pinter juga melihat kekurangan orang, ya. Pintar melihat kekurangan orang. Kekurangan itu dikatakan di sini. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak kamu lihat? Anak-anak tahu selumbar itu apa ya? Mungkin Kak Frida. Apa itu selumbar, Kak Frida? Kak Frida, selumbar itu apa, Kak? Selumbar Masih di itu, mute Kak Frida. Halo. ya Kak Frida, selumbar itu apa itu selumbar? Ya, bulatan gitu loh. Bulatan kecil. Oh, bulatan kecil. Ya. Ini karena hubungannya dengan ayat berikutnya itu adalah balok. Pernah anak-anak lihat balok kayu? Balok itu yang agak besar, tebal. Biasanya itu persegi 4 ya. Itu tebal, itu balok. Nah, ini Yesus ini membandingkan. Orang yang terlalu sombong, orang yang terlalu melihat dirinya pinter, orang yang merasa dirinya hebat, itu dia bisa melihat itu loh, serpihan kayu. Pernah tahu serpihan kayu? Yang paling kecil. Anak-anak pernah keselundup. Apa itu keselundup? Ya, ketusuk. Ketusuk. Nah, telusupan ya. Telusupan. Biasanya kalau kita telusupan itu pasti kecil sekali ya. Ya. Kadang-kadang kita sulit untuk mengambil itu yang kecil itu. Nah, Yesus itu menegur orang-orang pada waktu itu. Kamu kok bisa melihat itu sekecil kotoran kecil di mata orang lain, sementara kok balok yang di matamu sendiri itu kok kamu tidak lihat. Kamu kok lebih mudah melihat kekurangan orang, sementara kekuranganmu sendiri kamu tidak melihat. Apalagi bisa mengatakan, sini, tak keluarkan itu dari matamu. Kotoran itu dari matamu. Padahal ada kotoran besar di mata kita. Bagaimana kita bisa melihat kotoran di mata teman kita, sementara kotoran kita sendiri juga belum kita bersihkan. Nah, yang terkasih, Yesus itu menegur kita ya anak-anak ya. Hari ini kita semuanya pelajaran itu tentang hati. Anak-anak, hatinya di mana ya anak-anak ya? Hati. Kalau di dalam tubuhmu itu hati itu organ tubuh hati itu letaknya di mana? Di sini. Di sini loh. Sini mana? Oh, di sini, di ketiak. Bukan. Hati itu di sini jantung. Di sini jantung, paru-paru. Ayo Bella, hati di mana hati? Oh, itu ulu hati. Nah, hati itu bahasa biologinya itu liver. Liver, ya. Itu hati. Itu organ tubuh, tetapi yang kita pelajari di sini itu adalah hati itu adalah rasa. Rasa. Cinta, belas kasih, itu semua hati ya. Nah, kita belajar, Yesus mengajarkan kita di sini untuk mari anak-anak menjaga hati kita. Jangan iri, jangan benci, jangan sombong. Ya. Tuhan menciptakan kita itu dengan memberikan. Pertama ada 3 hal ya yang Tuhan berikan untuk kita. Tubuh. Anak-anak semua punya tubuh? Punya tubuh. Rambut, mata, hidung, mulut ini semua tubuh. Ya, tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini dengan manfaatnya masing-masing, dengan fungsinya masing-masing. Ya, kalau kaki untuk apa? Berjalan. Jalan, bukan untuk menendang temannya. Berjalan pergi kemana? Gereja, bagus. Jalan pergi ke mall.
Berjalan pergi ke pasar itu ya, itu kaki ya, kaki dan seluruh anggota tubuh. Itu yang pertama. Tuhan memberi kita fisik tubuh, tapi juga Tuhan memberikan kita itu hati, jiwa, supaya kita bisa hidup. Coba sekarang semua tarik napas. Tarik napas, dalam. Tarik napas mulai 1, 2, 3. Ditahan, tidak bernapas, 5 menit. Bisa kuat enggak? Bisa kuat enggak ditahan napas 5 menit? Tidak. Tidak, itu. Jadi hidup ini diberikan oleh Tuhan ya. Hidup, jiwa itu diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa melakukan berbagai kegiatan kita. Nah, satu lagi yang diberikan oleh Tuhan itu roh. Roh, kita itu semua punya roh. Roh itu untuk apa? Roh itu untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka kalau anak-anak itu rajin berdoa, itu berarti roh Allah itu bekerja dalam diri anak-anak untuk berdoa. Ayo di antara anak-anak, siapa yang malas berdoa ini? Bunda khawatir yang bekerja di dalam diri anak-anak bukan roh Allah, tapi roh kuda, setan, sehingga malas berdoa. Ya, oke. Sekarang kita kembali lagi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjaga hati kita. Anak-anak, dalam bacaan itu kita melihat karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Anak-anak di rumah punya pohon apa? Mangga. Enggak, Bu. Siapa punya pohon apel? Wong di sini enggak ada pohon apel. Mangga, apalagi? Enggak. Pohon jeruk. Oke. Mungkin kalau kalian jalan-jalan kalian bisa melihat. Kalau pohon itu baik, sehat, kan biasanya kan dikena hama ya. Kena hama yang putih-putih itu ya sehingga daunnya itu mengkeret itu ya. Ini nanti buah yang dihasilkan juga pasti baik apa jelek? Anak-anak, kalau pohon itu diserang wabah, hama ya, daunnya jelek, pohonnya jelek, apakah bisa menghasilkan buah yang baik? Tidak. Kena ulat, apakah buahnya bisa dimakan? Tidak bisa. Jadi Yesus mengatakan apa di sini? Kalau pohon itu baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Nah, anak-anak, sekarang yang dimaksudkan dengan pohon itu siapa? Pohon itu siapa? Pohon itu adalah diri kita masing-masing ini loh, diri saya. Ini pohon yang terus bertumbuh menjadi besar. Nah, anak-anak sekarang ini ibaratnya itu sama dengan pohon yang baru umur berapa ya ini ya? Baru umur 4 tahun, 5 tahun, sampai dengan mungkin 9 tahun ya, kelas 3. Baru 9 tahun, berarti pohonnya itu masih kecil. Tapi yang dimaksud dengan Yesus ini, pohon ini walaupun kecil, itu bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, apa yang dimaksud dengan pohon ini dan bagaimana bisa menghasilkan buah yang baik? Yesus mengajarkan di situ apa? Gunakan hatimu. Orang itu biasanya dilihat perbuatannya, kata-katanya itu dari hatinya. Kalau anak itu hatinya baik, maka dia akan berbicara baik. Kalau anak itu hatinya baik, maka dia akan berbuat perbuatan-perbuatannya baik. Selalu kakak-kakak pembina itu selalu ingatkan anak-anak ya. Jangan misuh ya. Jangan mengejek temannya. Jangan menghina temannya.
Jangan bully temennya. Mengapa? Karena itu semua tindakan tidak baik itu adalah hasil ungkapan buah dari hati kita yang tidak baik. Maka anak-anak, kalau kita menjadi pengikut Kristus, pertama yang harus kita usahakan, sucikan hati kita. Dengan apa? Dengan berdoa. Sucikan hati kita juga dengan rajin membaca sabda Tuhan. Apakah hanya rajin membaca sabda Tuhan? Tidak hanya sampai di situ. Yang melakukan sabda Tuhan itu. Apalagi untuk menyucikan hati. Dengar-dengaran pada nasihat papa mamanya. Nah sekarang anak-anak itu masih di bawah perlindungan papa dan mama. Om, tante, keluarganya. Jadi kalau ada nasihat-nasihat, diingatkan, ditegur, supaya apa? Supaya anak-anak itu memiliki hati yang baik. Memiliki hati yang baik. Siapa yang di rumah suka marah-marah? Siapa di rumah suka tukaran dengan saudaranya? Siapa yang suka iri pada temannya? Siapa yang senang kalau temannya itu nangis? Siapa yang senang kalau temannya itu jatuh disoraki? Nah, ini anak seperti ini itu menunjukkan bahwa anak ini tidak baik. Karena dia senang melihat orang lain itu susah. Dia senang melihat orang lain itu sengsara. Menderita. Ini bukan hati yang diharapkan oleh Tuhan, ya. Jadi mari kita menjaga hati kita. Dalam Injil tadi, ini Bunda simpulkan ini ya. Dalam Injil tadi, mari untuk menjaga hati kita mengikuti ajaran Tuhan, berjalan dalam kebaikan. Papa mamamu sebagai wakil Tuhan itu selalu pasti mengajarkan kebaikan. Selalu mengajarkan kebaikan. Maka ikuti, dengarkan, taati, lakukan. Ya. Tidak ada orang tua itu yang mau menjerumuskan anaknya. Tidak ada orang tua yang mau supaya anaknya itu besok menjadi anak jahat. Tidak ada. Semua orang tua itu menghendaki supaya anaknya itu menjadi anak yang baik. Nah, ikuti jalan kebaikan yang diajarkan oleh Yesus ini supaya apa? Supaya mengubah pola pikir kita, cara berpikir kita, ya. Belajar untuk berhati-hati dalam berbicara, dalam berbuat, tidak ngawur. Kadang-kadang anak-anak itu kalau mau berbuat sesuatu itu sak-sukanya, tidak berpikir dulu, tidak hati-hati. Ini benar atau tidak ya perbuatan saya ini? Apakah perbuatan saya ini nanti mencelakakan orang lain? Atau sesukanya? Misalnya di sekolah itu ya, temannya lari langsung dijegal misalnya. Nggak sengaja, Bu. Kok sengaja? Tidak sengaja kok temannya itu sampai jatuh seperti itu. Itu karena apa? Memang guyon tapi tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, ajaran Yesus yang lain, jangan menghakimi. Ayo anak-anak, siapa yang suka menghakimi? Seperti tadi itu, sudah menghakimi orang. Dia melihat kekurangan orang. Ini tak ambil itu sudah menghakimi. Siapa di antara kalian yang suka menghakimi? Halo, awas lo ya. Nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Jangan menghakimi. Ada hakim yang agung, itu Tuhan sendiri yang pasti akan menghakimi. Atau mungkin ada orang tuamu yang akan meluruskan, akan menegur, akan membenahi itu ya. Jadi jangan menghakimi. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak mulai berusaha untuk melakukan segala perbuatan yang baik. Yesus mengajarkan pada bagian terakhir itu. Karena yang diucapkan mulut itu keluar dari hatinya. Ayo, anak-anak. Supaya keluar
tampak dalam perbuatan kita itu perbuatan yang baik. Ajaran Yesus yang kedua, jalan pemurnian, menyucikan hati. Jangan lupa sering berdoa, sering beribadat, supaya hati kita ini tempat tinggalnya Tuhan Yesus, bukan tempat tinggalnya setan, bukan tempat tinggalnya kejahatan, ya. Tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Kalau hati kita ini jadi tempat tinggalnya Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi anak yang menyenangkan, menjadi anak yang baik, yang menyenangkan orang tuanya, menyenangkan saudara-saudaranya. Berikutnya, jangan menyakiti hati orang. Coba kalau kalian menyakiti hati orang, kalau kamu sendiri disakiti oleh orang, bagaimana rasanya? Ya. Jadi Yesus mengatakan apa? Jangan menilai, menghakimi orang, tapi kembali, ayo menata dirimu sendiri. Jaga hatimu. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka kita akan cenderung berbuat jahat. Kita akan cenderung berbuat jahat. Melihat diri kita paling hebat. Melihat diri kita paling benar. Melihat diri kita paling di atas segala-galanya, kitalah yang paling hebat. Nah, inilah sumber kesombongan hati. Mari, jangan sombong, jangan angkuh, jangan memegahkan diri. Kita berlomba-lomba untuk melakukan segala perbuatan baik, ya. Segala perbuatan baik, karena perbuatan baik itu keluar dari hati kita. Bagaimana caranya kita mewujudkan? Dengan ucapan-ucapan yang meneguhkan, ya, dengan ucapan-ucapan yang menghibur, dengan mengasihi, seperti lagu pembuka tadi. Mengasihi itu tindakan nyata dari hati yang baik, dari hati yang bersatu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, anak-anak, jangan mudah melukai orang lain, ya. Kalau anak yang hatinya baik, dia tidak akan melukai orang lain. Dia tidak akan mengejek orang lain, dia tidak akan menghina orang lain atau meremehkan orang lain. Nah, anak-anak, mari kita belajar dari sabda Yesus ini. Jaga hati, biar sabda Tuhan yang kita terima itu sedikit-sedikit mulai mengubah hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu yang baik, itu keluar dari hati yang baik. Hindari perbuatan jahat, hindari kata-kata yang menghakimi, hindari tindakan yang menghakimi, tetapi mengasihi seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Jaga hati anak-anak supaya nama Tuhan dimuliakan lewat perbuatan, perkataan anak-anak setiap hari, juga dengan papa mamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih, Bunda. Mungkin ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Ada pertanyaan buat Bunda? Kalau tidak ada pertanyaan, Bunda yang tanya loh ya. Ayo, 7 dosa. 7 dosa manusia. Ayo, 7 dosa manusia ini yang akhirnya akan nampak dalam perbuatannya. Ini juga urusan dengan hati ya. Ini hubungannya dengan hati. Bunda sebut 1, iri. Cari yang lain. Ini sering di biak ini diajarkan ini. Tadi Bunda sudah sebut sombong. Marah. Betul, apa lagi? Nakal. Ya, apa lagi? Malas. Betul, kau Ben. Sombong, sudah. Apa lagi? Berbohong. Terus apa lagi? Pelit, kikir, pelit. Ya, apa lagi? Rakus.
Satu lagi. Tadi malas sudah ya. Terakhir apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu, cabul, pikirannya ngeres, kata-katanya ngeres, suka misu-misu. Nah itu 7 dosa pokok manusia. Ayo ditulis. Nanti di akhir pelajaran Bunda tanya lagi loh ya. Ayo 7 dosa pokok manusia. Ditulis 7 tadi, ayo. 7 dosa pokok manusia. Bunda ulangi ya, Bunda ulangi, dicatat. Ayo siapkan alat tulisnya. Johannes, Stefano. Sudah? Mana Sofia ini? Ayo mana alat tulisnya? Nomor 1. Sombong. 2. Kikir. Kikir itu apa ya? Sombong. Dariku medit. Medit. Pelit. 3. Cabul. Ngeres. Kata-kata kotor. Misu-misu. Pikiran jelek. Pikiran jelek. Nah itu. Terus 4. Iri hati. 5. Rakus. 6. Marah. Itu yang suka marah-marah itu. Dan yang terakhir 7. Malas. Ayo, siapa yang malas berdoa ini? Malas bantu mama papa. Nah, itu kelihatan dari hatinya. Kalau hatinya itu baik, maka dia tidak akan malas ya. Kalau hatinya baik ya dia tidak akan marah-marah. Oke, itu 7 dosa dasar manusia. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Bu, ke-6 apa, Bu? Oh, ke-6 marah. Ya bagus, marah bagus. Jangan marah-marah ya, bagus ya. Siapa yang suka marah-marah itu? Yang suka marah-marah itu nanti umurnya pendek loh ya. Bunda kok bilang umur pendek? Iya. Soalnya selalu marah, emosi gitu ya. Kalau tidak marah itu loh bahagia. Kalau marah itu nanti tekanannya naik, tekanan darah naik terus ya Kak Desi ya. Darah tinggi. Darah tinggi. Oke, Ruth ada pertanyaan Ruth? Ruth, tanya Ruth. Oh, enggak ada. Oke, Bella enggak ada pertanyaan juga? Enggak ada, Bu. Oke. Ya. Jadi tema kita hari ini menjaga hati. Supaya Yesus itu tinggal di hati kita. Dan buktinya Yesus tinggal di hati kita melalui perkataan kita yang baik, melalui perbuatan kita yang baik. Kita harus melawan 7 dosa itu ya. Harus dilawan, jangan diikuti. Walaupun kalau diikuti rasanya senang. Kalau sudah sombong itu, wah aku gitu ya, senang. Kepalanya tambah besar gitu ya. Tapi nanti kehilangan iman karena terlalu sombong. Ya. Pikir juga begitu. Jadi orang jangan terlalu pelit. Pelit itu ya. Tidak pernah mau berbagi loh. Padahal Tuhan Yesus mengatakan apa? Ayo berbagi. Semakin kita berbagi, itu semakin kita jadi kaya loh ya anak-anak. Jadi jangan pelit. Kayak apa? Kayak teman. Kayak berkat Tuhan. Oke. Ya. Itu saja. Terakhir, jangan berani menghakimi orang. Jangan melihat kekurangan orang sementara tidak melihat kekurangan diri kita sendiri. Harus mengakui bahwa orang lain juga punya kebenaran, punya kebaikan. Bukan hanya saya. Orang lain juga bisa berprestasi, bukan hanya saya.
Ini kita mengakui prestasi orang, kita mengakui kelebihan orang. Ya. Jangan kita melihat orang lain punya kelebihan, kita akhirnya iri hati dan mencelakai orang itu. Jangan. Jadi kalau ada temanmu yang dapat nilai 8 atau 9, 10, wah hebat teman ini. Jangan langsung bilang, kamu nyontek ya. Jangan. Ya. Jadi berpikiran positif terhadap orang lain. Nah ini menjaga hati. Jangan marah pada papa mama juga. Ya. Menjaga hati. Oke, itu saja anak-anak. Silakan dilanjutkan Kak Ririn. Ya, silakan Kak Nana untuk aktivitasnya. Iya, terima kasih Kak Ririn. Halo adik-adik, kita mau aktivitas nih. Sudah disiapkan kertasnya? Ya. Begitu ya. Ya. Oke, ini karena Kak Nana takutnya kalau jelasin nggak jelas ya. Jadi kita sama-sama lihat tutorial di YouTube, kan? Nah. Oke adik-adik, sudah disiapkan kan? Ya. Pertama-tama kita akan melipat-lipat kertas ini adik-adik ya. Jadi cara melipatnya seperti ini. Lipat jadi 2 dulu adik-adik, ya kan? Ini ada kertas, kita lipat jadi 2. Seperti ini. Ayo sama-sama. Kita lipat jadi 2 seperti ini. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut yuk. Setelah dilipat jadi 2, kita lipat lagi nih, tapi masih dalam keadaan yang kayak tadi ini. Nih, setelah gini kan, tadi kan habis dari gini. Kita lipat jadi 2, kita lipat lagi ke atas. Nah, coba, ayo kita sama-sama lipat lagi. Jadi seperti ini. Mantap. Mantap, kita lanjutin ya. Ternyata harus dilipat lagi Kak Nana, jadi kecil lagi. Jadi tadi yang habis dari gini, kita lipat lagi ke atas. Nah. Seperti bambu. Jadinya seperti ini, kecil. Sudah? Oke, Nana lanjut ya. Kak Frida sudah jadi. Ini kasihnya. Sekarang kita buka semuanya. Kita buka yang tadi kita sudah lipat, kita buka nih guys. Nah, kita buka.
Setelah kita buka, kita mau melipat nih, tapi arahnya lalu kita lipat lagi. Ya, tadi kan gini nih, tadi kan gini. Kita lipat ke atas. Wow. Ya. Jadinya ada ini nih, bekas-bekas lipatan-lipatannya juga terlihat. Oke, sudah ya. Kita lipat lagi ke atas. Ternyata. Oke, kita lipat lagi ke atas. Jadinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, karena masih lihat ada yang masih. Oke. Nah, kita buka lagi adik-adik. Kita buka ya. Jadinya banyak cerita lipatan-lipatan seperti ini. Nah, nanti ini silakan ambil gunting karena kita mau sedikit menggunting. Tapi sebelum itu ya mana sih harus digunting bagian mana ya? Nah, satu ini. Nih, jadi gini. Nih, ini lipatan. Ini lipatan, yang tersisa cuma yang satu ini. Ya, betul Helen, betul. Sofia Helena. Oke, Bella. Nih, tadi kan dibuka gini kan? Kita lipat lagi, lipat lagi. Yang tersisa tinggal satu ini. Misalnya Bu Frida ya, Bu Frida bisa nggak ya? Nah, udah ya, terus ini satu lipatan ini yang nanti kita mau gunting-gunting nih. Sesuaikan ngikutin lipatannya. Coba sekarang kita lihat videonya ya. Nah, itu lipat itu digunting lipatannya. Seperti kan Kak Nama nih. Nih, Kak Nana kan ada nih bekas-bekas lipatan. Ini yang digunting, ini aja sebelah sini. Yang ini tadi kan gini nih. Ini kita lipat. Nih, ini nanti yang kita gunting-gunting. Nih, mengikuti bekas lipatannya. Nah, jangan semuanya ya adik-adik, cuma bagian sini sampai sini aja ya. Ini enggak sini. Enggak sini, bawa sini kertasnya. Kertasnya. Udah, Kak Nana. Sudah, sebentar. Ini. Aku juga sudah. Nih, jadinya seperti ini ya. Nih, ada rumbai-rumbainya. Ya, masih ada yang menggunting-menggunting nih. Helena sudah, Kak. Oke. Sudah jadi seperti ini ya. Ini sudah mau ke tahap terakhir nih, guys. Nanti akan jadi cup atau gelas. Ya, itu karena masih lihat ada yang gunting-gunting cantik nih. Belum selesai. Nah, yang sudah selesai, ini nanti akan kita ginikan, guys. Akan kita bentuk bulat seperti gini. Seperti gini. Nah, ini nanti kan gini. Kita akan tutup gini. Nah, sekarang kalian boleh mengambil lem. Kalian lem sedikit di sini. Sambil menunggu teman-temannya. Ini karena
Nana pakai double tip. Boleh pakai double tip, tapi agak susah ya, nggak apa-apa. Nah, yang sudah. Betul, bener Tere, Tata. Nanti diginikan ya, ditutup. Nanti jadinya seperti ini. Kayak cumi-cumi ya. Oke, ayo. Mana? Gak apa-apa di double tap aja. Kalau Ya, nggak apa-apa double tip. Nih, Kak Nana sudah. Nih. Jangan lupa dirapikan. Ini kan masih ada yang kebuka-kebuka gini. Kita rapikan. Kita lap juga. Kak. Oke. Kak Nana tunggu. Nih, nanti jadinya ya. Nih. Sudah Kak Nana. Oke. Nih, nanti jadinya kayak gini nih pokoknya ya. Nah, sekarang kalau sudah semuanya gini, ini kita masukkan nih. Kita masukkan gini. Oh, atau Kak Nana setel videonya lagi ya. Oke, setelah ikutin. Nah, ini tadi kita lipat. Jangan lupa diberi lem. Sudah merekat ini semuanya. Sudah. Nggak dengar nih suaranya nih. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, setelah itu kita akan nih menutup rumbai-rumbainya ini. Gini caranya. Nah, itu kita tutup ke dalam semuanya. Jangan lupa satu-satunya dilem. Sampai tertutup seperti itu. Mari. Nih, Kak Nana masih ya. Ini Kak Nana mau tutup nih. Aku sudah Kak Nana. Oh, cepat sekali. Wah, jangan-jangan punya kekuatan super ya kamu ya. Bisa cepet. Sudah jadi Kak seperti Oke, super power. Punya kekuatan. Cepet, bentar nih, karena masih. Oke, kakak. aku belum. Sama nih. Jadi. Masih ngelem aku. Sama, Kak. Masih ngelek juga nih, Kak Nana. Oh, ya sudah, bayar 50.000 kok. Pertemuan lah.
Susah ya ternyata nempelinnya. Iya, Kak, butuh kesabaran. Ternyata nempelinnya harus sabar ini. Satu-satu. Satu-satu soalnya. Ayo Juna, mana hasil kerjanya Juna? Oh, punya Clara udah selesai. Wah, hebat Clara. Ya, Wow. Bunda. Oh, Keren. Bisa Nih, bentar lagi. Nih, Kanana juga sudah loh. Nah, kita mau buat habis ini. Iya, mau buat tangkainya. Bentar ya. Mana punya Kak Obet? Kak Obet gak bikin tuh kayaknya. Kak Obet sama dengan Bunda, enggak bikin. Lihat saja ya Kak Obet ya. Gak apa-apa, ini tak kasih kertas, Bunda. Obet, lihat coba. Mana Patrick ini? Gabriel, Giovanno. Jadi, sudah jadi. Ding ding. Gelasku kecil sekali. Ya, untuk minum anggur. Sudah jadi nih. Untuk naruh Rosario pas loh. Oke, sudah jadi semuanya kayak gini nih, Kak Nana. Punya Kak Nana nih. Nih, jadi semuanya tertutup di belakangnya sini ya. Oke, sudah. Oh, Kak Desi sudah. Kak Elia juga sudah. Bagus sudah juga. Tere Tata sudah. Bella sudah. Kak Frida sudah. Oke, Kak Ririn, Michael, Steve nih, Steve. Oke, sekarang kalau misalkan kita cuma gini aja, wah nggak lengkap Kak Nana. Kita bikin apa? Pegangannya. Ambil kertas yang lebih kecil nih. Kak Nana tadi sudah potong sedikit. Nah, boleh ambil kertas yang lebih kecil. Caranya gampang. Boleh warna lain apa enggak, Kak? Kenapa, Kak? Boleh warna lain. Kalau bisa warnanya sama, Kak. Tapi kalau ada warna lain boleh, nggak apa-apa. Ini ada saya. Oh, beda. Sama, Kak. Pak Juna udah, Kak, sama Stella, sama Kirana udah. Oke. Nama kunci langsung. Dapat ini lagi jam 5. Juna, Stella, Kirana juga sudah ya. Oke. Nih. Ambil kertas kecil, kita mau bikin pegangannya, guys. Oke? Caranya sama. Kita lipat-lipat aja. Nih, kita lipat jadi 2 ya. Jadi seperti ini. Nih. Udah. Terus kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Lebih kecil lagi. Nah, lipat lagi lebih kecil. 1 kali lagi. Sudah kecil. Jadinya seperti ini. Jadi kecil. Nih, jadi kecil. Sudah ya? Oke, bagus. Oh, ada yang masih potong. Oke, Kak Nana tunggu. Potong kertas kecilnya ya. Nih. Seperti ini, biar jadi kayak gini. Lipat-lipat. Lipat-lipatnya kecil-kecil aja ya, biar jadi kecil. Nah, kalau yang sudah, silahkan ininya di lem-lem dulu nih, biar pada nempel. Nih kan masih kebuka-buka nih, kita lem dulu ya, biar nempel nih.
Nah, kalau sudah ketempel semuanya jadi rapi, nggak ada yang kebuka-buka lagi. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita mau tempel ini gagangnya ke tadi, tempat yang tadi, ke cup yang tadi, gelas yang tadi. Caranya, ininya agak dilipat sedikit. Nih, dilipat. Ini juga agak dilipat. Jadinya kayak gini. Nah, ininya dikasih lem. Nih ya, tadi kan lurus gini. Kita lipat dikit. Sama yang atas juga kita lipat dikit. Ininya dikasih lem. Kalau sudah dikasih lem, nanti kita tinggal tempelkan. Tutup. Itu deh. Nanti jadi deh. Cangkir. Nih, Kak Nana lem ya. Punya Kak Nana. Lo nggak kelihatan. Kita tunggu lemnya kering dulu. Biasanya kalau basah nggak mau nempel ya. Sampai kering. Jadi, Kak. Jadi. Sama, Sarah. Punya Kak Nana juga sudah jadi. Sudah jadi semuanya? Kenapa Kak Frida masih di mute? Saya pergi cari lem dulu ya. Oh iya, sini ada Kak Frida. Cari lem di mana? Di pasar, di toko. Itu juga kasih lem. Cari lem di tetangga. Oke, sudah jadi semuanya? Mangkoknya, mangkok. Gelasnya. Gelasnya. Cangkir. Cangkir. Sudah jadi, Kak. Oke. Buat minum, glek. Kalau ini nggak bisa dibuat minum ya. Kalau minum nanti basah. Oke, Kak Riri juga sudah jadi. Nih punya Kak Nana juga sudah jadi. Oh, Clara sudah jadi. Sama kita warna pink, Clara. Kak Desi warna oranye. Sudah jadi. Oh, wow. Kak Elia sudah dihias ternyata. Tere dan Tata. Oke, bagus. Laurentius bagus. Oke, bisa juga kan? Rafael juga pink. Rafael juga pink. Oh iya. Oh, Gabriel Giovanno juga sudah ternyata. Oh, biru. Gabriel Giovanno. Michael Steve hijau. Bella pink sama kayak Nana nih pink. Nah, kalau sudah kalian ambil kertas. Nih, kita mau buat bentuk love. Nih, Kak Nana di sini pakai kertas yang baru ya, yaitu warnanya ungu. Nih, di sini Kak Nana mau bikin bentuk love, terus Kak Nana mau tempel di sini. Kalian boleh tuh kalau bisa gambar bintang, gambar bunga, boleh kalian tempel di sini. Karena Kak Nana bisanya cuma love, jadi Kak Nana gambar love ya. Oke, yuk kita bikin gambar love di kertas yang warna ungu atau kalian punya kertas yang lain boleh. Yuk, silakan. Oh, Sofia Helen juga sudah. Oke. Kita bikin hiasannya ya, buat kita tempelkan ke cangkirnya biar cantik.
Nathan sudah, Kak. Siapa ini? Nathan, Kak. Oh, Nathan. Oh iya, Nathan. Bagus. Keren, Nathan. Itu kamu hiasin apa, Nathan? Love, Kak. Love, sama. Oke, nih Kak Nana juga mau bikin love nih. Love-nya 3, biar bagus. Biar nggak sendirian ya. Oke, kalau ada yang belum bisa bikin love nih, Kak Nana kasih tutorialnya. Nih, Kak Nana punya kertas kecil, Kak Nana bagi 2. Nih, Kak Nana bagi 2 di sini, ya kan? Setelah dibagi 2, ini yang bagian lipatannya ini kita kasih gambarnya kayak gini. Gini, bentuk setengah hati, ya. Nah, gini. Nah, kasihnya di sini ya, di lipatannya, jangan dibuka-bukaannya, di lipatannya. Nih, kalau nggak ada yang ini, setelah itu kita gunting. Udah jadi. Oh, sudah jadi? Wow, keren nih. Terus kita gunting nih, guys, ya kan? Tadi love-nya itu kita gunting. Guntingnya mengikuti gambarnya, ya. Gambar yang kalian sudah tadi bentuk. Nih. Sama. Nah, setelah itu kita buka nih. Oh, 2 cangkir. Banyak banget. Nih, jadi kan love-nya. Tara. Tadi kalau ada yang belum bisa bikin love. Mana tuh, mana nih? Oh, keren. Sesen. Mantap, bikin 2. Ya, betul, Rafael. Kita tinggal tempel di cangkirnya, Rafael. Oh iya, Clara. Ih, bagus banget. Satunya buat siapa tuh? Buat Mama ya? Ya. Iya. Bentar ya, Clara. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Wah, siapa nih yang nyanyi? Bagus banget suaranya. Mengiringi kita ya. Mengiringi kita mengerjakan cangkir. Selesai. Selesai, Kak Ririn. Ya. Love-nya bikinnya jelek iki Kak Ririn. Nih, Kak Nana juga sudah nih. Bentuk cangkir love. Nih. Oh iya, Juna, Stella, Kirana. Mantap jiwa. Clara juga sudah. Kak Desi. Bagus banget Kak Desi. Love-nya warna kuning. Bagus juga warnanya.
Biru. Oke. Tere warnanya apa Tere Tata? Oh, pink. Sama kayak Kak Nana nih. Pink. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Michael Steve. Oke. Love-nya besar banget ya. Sebesar Laurentius bikin apa tuh? Laurentius itu warna kuning itu. Ya, kalau yang sudah jadi, boleh kita ambil satu kertas kosong. Nih, Kak Nana ambilnya warna orange. Terus kita akan tulis ya, Injil hari ini. Nih ayat emas hari ini. Kak Nana akan tulis di chat ya nanti. Ayatnya apa, Kak? Iya, ini Kak Nana mau tulis. Bentar, guys. Lukas bab 6 ayat 45b. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bunda Helen nih. Apa yang kita omongkan itu semuanya dari hati. Jadi kalau hati kita marah, hati kita sombong, ucapan kita nanti akan jadi apa? Jadi marah juga, jadi sombong juga. Nih, ini ya kalimatnya, ayat emasnya. Nih, Kak Nana udah tulis nih. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas bab 6. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau sudah kita tulis, kita lipat-lipat, kita masukkan nih ke cangkirnya. Ya, Le. Jam berapa? Jam 9:30 ya? Loh, kok baru berangkat? Habis makan. Aku lewat komen. Bukan Pertemuan itu toh. Terus dimasukkan di cangkir ya, Kak? Iya, betul banget, Kak Ririn. Nih, jadi kita ingat ayat emasnya. Kita masukkan. Yeay, nanti kalian juga bisa masukkan hal-hal baik yang kalian sudah lakukan di sini. Atau yang akan kalian lakukan. Jadi deh, cangkir cinta kita. Cangkir cinta. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Saya buat mangkok, Kak. Oh, buat mangkok gede banget dong berarti. Keren nih. Ya, kena nggak ada bakso ya kan? Iya, betul banget. Bisa buat ada bakso ya. Nanti kita andok ya. Kita bungkus. Lukas. Apa, Kak? Waduh, Kak Desi. Wah, enak banget Kak Desi. Kak Desi minum. Anak-anak Mana? Kenapa, Nak? Ya, betul. Nanti kita lipat-lipat kecil, kita masukkan nih. Ya, betul Clara. Kita lipat kecil, kita masukkan ke cangkir. Nah, jadi tabungan kita nih buat berbuat baik. Cangkir temuan berikutnya kalau ada ayat emas nanti dimasukkan di situ. Ya, kalau ada ayat emas lagi kita bisa masukkan di sini. Dikumpulin. Dua loh, satunya warna hijau. Ya. Karena yang Ya, ayat emasnya Lukas bab 6 ayat 45b. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, jadi hati-hati sama apa yang kita ucapkan. Jadi deh, oke. Kita sambil tunggu yang lainnya. Kita nanti foto bareng ya. Oke. Wow, punya Kak Elia besar banget. Ya Oh itu, sesuai. Nathan bikin mangkok juga ternyata. Aku nanti mau bikin yang besar. Boleh buat baskom Kak, boleh. Bikin mangkok itu karena gagal membuat cangkir. Mungkin terlalu kecil deh. Tangannya itu loh. Ini aku kecil banget ini. Hanya seukuran segenggam jari. Segenggam. Jadinya Kak Nana kecil nih, imut-imutin. Tengah-tengah ini.
Ini. Oke, sambil menunggu yang lainnya. Punya Boleh Bella sudah diperbaiki jadi, Bella. lagi. Mana punya Bella? Mana coba lihat lah. Oh, pink Bella. Bagus, sudah jadi bagus. Oh ya, sip. Seperti Ya, namanya. Tere Tata, sudah ditulis, dilipat kecil-kecil, masukkan tuh ke cangkirnya, oke? Kalau ada yang mau diperbaiki, boleh, biar lebih cantik. Oke, Patrick. See you, Patrick. Bye-bye. Bye-bye, Patrick. Terima kasih, Patrick. Nanti SpongeBob-nya diajak ya. Oke, sudah adik-adik? Sudah ya? Yuk, kita mau berfoto nih. Yuk. Foto dulu. Kita foto, kita tunjukkan hasil karya kita. Kita tunjukkan karya kita. Nanti Kak Ririn bantu ya untuk foto. Ya, aku foto ya. Ayo semua buka layarnya. Kak Ririn foto. Bentar. Ini dulu. Wow, punya Sophia Helen keren loh, gede. Gabriel juga, wah keren semua. Sudah? Oke, yuk. Bentar ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi sebentar. Kak Ririn save dulu. Kak Obet bikin Kak Obet, pakai gelas asli aja loh Kak Obet. Gelas asli karena cindungnya. Ayo, Oke. lagi ya Kak Ririn. Lagi ya. Oke. Siap? Semuanya? Semua sudah dibuka kamera, Jasin? Sudah? Sudah. Jasin Keti? Oh, itu Bunda. Kan tadi masuk. Bunda, gelas teman-teman itu. Angker Ayo, asli. hasilnya. Elena sudah, yuk. Kita tunjukin semua hasil kita. Oke. Kak Ririn kok nggak kelihatan? Nah, oke. 1, 2, cheers. Oke. Aktivitas untuk hari ini. Oke. Dilanjutkan. Silakan Kak Obet, kedua jari. 5. Apa ada suratnya? Ya, halo adik-adik. Nah, sekarang kita dua jari ya. Dua jari kali ini kita akan belajar bagaimana peran hati kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik pernah nggak? Pasti pernah. Kalau mau menjahili teman, terus mau miso-miso misalkan, terus atau mau mencontek saat ujian, itu ada perasaan nggak enak. Lalu ada suara dalam hati kita yang mengatakan jangan menjahili teman atau jangan mencontek. Nah, itu merupakan suara hati kita. Nah, itu Roh Kudus bekerja lewat suara hati kita. Nah, suara hati kita ini membantu kita dalam mempertimbangkan sesuatu. Tapi juga perlu diingat perbedaan dari suara hati yang dari Roh Kudus dan suara hati keinginan pribadi kita. Kalau suara hati dari Roh Kudus itu selalu terarah pada kebaikan. Tapi kalau suara hati pribadi kita sendiri itu bisa membawa kita itu pada hal-hal yang mungkin akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Nah, jadi
kalau adik-adik mau melakukan sesuatu yang mungkin akan merugikan orang lain dan diri kita, misalkan mau menjahili teman, lalu mencontek saat ujian, nah itu pasti akan muncul dalam hati kita itu untuk jangan mencontek. Nah itu salah satu tanda bahwa Roh Kudus itu bekerja lewat suara hati kita. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan peran dari hati kita ini, terutama suara hati kita ini. Itu perannya mengingatkan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, mengingatkan kita. Dan menghindari hal-hal yang kurang baik atau kurang berkenan. Oke, itu dulu 2 jari kali ini. 2 jari tentang peran hati kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Ririn. Terima kasih Kak Obed. Ya, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah di penghujung via online, via Zoom pada pagi hari ini. Nah, sekarang Kak Desi untuk menutup kegiatan kita pagi hari ini. Monggo Kak Desi. Oke, kita akan tutup dengan doa. Semua aktivitasnya diletakkan dulu ya adik-adik. Semuanya siapkan hati kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bimbing kami, Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan via online hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama bersukacita, mendengarkan sabda-Mu, belajar tentang firman-Mu. Kiranya sabda-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan selalu menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan kami. Berkatilah kami semua agar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang boleh menjadi contoh bagi teman, saudara, dan orang-orang di sekitar kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau selalu menyertai kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Desi. Nah, adik-adik, bagaimana biaknya hari ini? Seru nggak? Ada. Seru. Siapa yang hari ini bersuka cita? Ayo, siapa yang senang? Senang kita ketemu di Zoom apa di gereja ya? Di gereja ya. Iya, sebenarnya memang seru kalau di gereja. Tapi saat ini angka COVID naik lagi. Kakak-kakak menjaga adik-adik supaya adik-adik sehat. Karena adik-adik masih kecil-kecil. Masih usianya rentan untuk terkena COVID walaupun adik-adik sudah ada yang vaksin. Nanti kalau angka COVID-nya sudah turun lagi, kita akan ketemu lagi ya di gereja. Setuju? 8. Semuanya mau sehat kan?
Ya, kita berdoa sama-sama ya nanti supaya COVID-nya cepat pergi, nggak datang-datang lagi, dan kita bisa ketemu lagi biar di sekolah, di gereja. Baik, iya. Bunda, Bu Frida, kakak-kakak yang lainnya ada yang perlu ditambahkan atau disampaikan? Oh iya ya, jangan lupa adik-adik, besok Rabu itu apa ya? Hari apa besok Rabu itu? Ya, kita sudah memasuki Rabu Abu. Kita akan memasuki masa Prapaskah. Nah, bagi adik-adik, jika memungkinkan bisa hadir ikut misa di gereja, tetapi bagi yang masih kecil-kecil boleh misa online. Jangan lupa hari Rabu itu kita wajib apa? Berpantang dan berpuasa. Apa itu pantang? Apa itu puasa? Ayo Bunda, apa itu pantang? Ayo, adik-adik dijelaskan sama Bunda. Anak-anak, selama 40 hari kita ini menjalani masa puasa. Puasa itu artinya menahan hawa nafsu, makan sedikit ya. Jadi sehari itu makan kenyang hanya 1 kali. Itu hari apa saja ya? Hari Rabu Abu, hari Jumat Agung, dan 7 Jumat selama masa Prapaskah. Itu puasa. Jadi makan kenyang hanya sekali, tidak nyamil-nyamil. Itu. Terus pantangnya, anak-anak pantang itu tidak melakukan kesenangan anak-anak yang selama ini anak-anak lakukan ya, misalnya marah, suka marah. Oke, ngegame Bunda. Saya tidak marah, itu ya. Ngegame. Saya tidak ngegame, itu ya. Apalagi jajan, saya tidak jajan. Apalagi anak-anak yang biasa lakukan. HP-an terus. Nah, pantang tidak HP-an. Hari Jumat, hari Rabu Abu selama Jumat sampai dengan hari Jumat suci, ya, anak-anak. Oke. Tidak jajan. Nah, anak-anak di rumah coba siapkan kotak persembahan APP. Masa Prapaskah ini masa untuk bertobat ya anak-anak. Bertobat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bertobat dalam wujud nyata kepada orang lain. Jadi uang jajan yang anak-anak tidak gunakan untuk jajan, itu masukkan ke dalam kotak APP. Nah, nanti kalau sudah terkumpul, itu disumbangkan ke gereja, atau anak-anak mau bantu sesama yang miskin, itu ya. Itu, jadi Bunda minta, sesudah ini siapkan kotak APP. Tulis di situ namamu, misalnya Bella, APP 2022. Dibuat seperti kotak celengan gitu ya. Jangan uangnya sudah banyak diambili untuk jajan, enggak boleh. Nanti sampai dengan Jumat Agung waktu malam Paskah itu dikumpulkan ya. Begitu. Itu masa pantang dan puasa. Nanti saja sesudah minggu depan mungkin diingatkan lagi. Ya. Maaf ya, saya keluar dulu ya karena saya lanjutkan sub ME. Oh ya, ya Bunda. Oke, Kak Frida. Oke, kalau gitu kita semua sudah selesai ya. Kita sudah semua. Sampai ketemu Sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Jumpa. Ya, Kak Ririn N ya. Oke. Betul, Dian langsung. Halo.